Hai guys, balik lagi dengan kita Good Pangan. Sejak setahunan, harga porang di Indonesia terus mengalami penurunan harga. Hal ini tentu membuat para petani dan pengusaha pengolahan porang menjadi ketar-ketir. Apalagi untuk petani, harga bibitnya saja dibeli dengan harga mahal. Jika dijualnya rendah, tentunya petani akan merugi. Yang harusnya mendapat cuan banyak bisa-bisa malah berakhir dengan gigit jari. Guys, kalian tahu kan, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai solusi-solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi turunnya harga porang. Tapi, sebelum masuk ke videonya, agar lebih afdol kalian bantu klik like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Penundaan panen. Dalam wawancara kepada pemilik PT Ambiko, Johan Sojatmiko Hidiki Ishi, menurut beliau, panen porang masih bisa ditunda sampai setahun ke depan. Sebab, tanaman porang tetap hidup ketika masih di dalam tanah dan terus membesar. Masalahnya adalah, tanaman porang yang ditanam di ladang terbuka secara monokultur, bila dilakukan penundaan panen, tetap ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan. Hal itu berbeda dengan tanaman porang yang ditanam secara tradisional, yakni tumpang sari. Maksudnya adalah di bawah naungan tanaman lain, maka porang dibiarkan saja tetap hidup dan suatu saat bisa dipanen dengan volume yang lebih besar. Tidak terus membeli bibit. Selain membeli, ketika tanaman porang menghasilkan bibit bisa dipakai untuk menanam lagi, dikarenakan harga bibit terlalu mahal. Bahkan, menurut Ketua DPW Perhimpunan Petani Penggiat Porang Nusantara atau P3N Bali, Nyoman Sunaya, harga bibit masih terbilang tinggi, baik itu jenis bibit porang katak, spora daun, maupun jenis lainnya. Menjual dengan bentuk chips. Jika harga porang untuk umbinya terus mengalami penurunan harga, petani masih ada peluang untuk menjual dengan harga lebih tinggi, yaitu dengan menjual dalam bentuk chips. Untuk membuat chips, umbi porang setelah panen diiris tipis-tipis ukuran sekitar 1 cm dengan alat khusus. Setelah itu, irisan porang tersebut dijemur selama beberapa hari hingga kering guna menghilangkan kadar air. Setelah kering sempurna, chips porang siap dijual ke pengepul untuk disetorkan ke pabrik dan diolah menjadi tepung porang. Meningkatkan perdagangan ekspor porang dengan negara lain. Selain solusi untuk petani, pemerintah juga harus giat dalam membantu membuka pasar ekspor untuk komoditas porang. Seperti diketahui sejak Juli 2020, Cina menutup pasar porang dari Indonesia dan harga porang di Indonesia langsung melemah. Hal itu disebabkan karena Cina merupakan pembeli terbesar dari ekspor porang di Indonesia. Pemerintah harus bisa melakukan upaya negosiasi agar pasar ekspor tidak terhambat dan harga porang kembali stabil. Pemberdayaan sektor hilir. Maksudnya adalah adanya pembenahan dari mindset petani dan pengusaha lainnya, yaitu agar tidak menjual dalam bentuk mentahan saja, tetapi juga menjual dalam bentuk produk jadi, seperti sudah diolah ke dalam bentuk tepung, bahan dasar industri, bahan pokok makanan, makanan jadi, minuman, dan yang lainnya. Jadi sebagai petani ataupun pengusaha penampung tidak hanya mengendalikan pasar ekspor untuk menjual hasil panen porang, tetapi juga bisa untuk konsumsi sendiri dan bisa dipasarkan ke khalayak umum di Indonesia. Nah, itu dia guys hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi anjloknya harga porang ala Good Pangan. Menurut kalian solusi mana nih yang paling efektif? Tulis di kolom komentar ya.